Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba review sedikit tentang PHP Storm. Jadi sebenarnya nggak banyak sih yang bisa saya review. Kayaknya udah umum atau banyak fitur-fitur yang udah dimiliki sama VS Code atau Visual Studio Code ya. Cuma ada beberapa sih emang yang membuat si PHP Storm ini akhirnya jadi main editor kalau kerja atau ngoding PHP. Atau khususnya Laravel karena saya juga langganan satu package atau plugin yang namanya Laravel IDEA. Itu IDEA ya, Laravel IDEA, bacanya IDEA ya. Intinya dia mempermudah kita dalam menulis kode Laravel. Begitu juga Livewire. Terus kemudian juga dengan blade-nya ya. Jadi kalau defaultnya gini, biasanya ada garis bawahnya itu ya. Jadi kayak ada warning gitu kalau di PHP Storm. Oke, mungkin sedikit aja ya. Jadi kalau fitur-fitur sederhananya sih kayak command click atau control click, dia bakal menuju kelas yang dituju atau go to definition seperti itu. Kemudian di sini ada type hint-nya atau bukan type hint ya. Apa nih ya? Intinya sih dia hint-nya. Jadi apa sih yang harus dipassing ke dalam parameter ini gitu kan. Kemudian autocomplete-nya itu enak juga. Terus kemudian refactor yang misalnya di sini kita mau refactor kemudian rename metodenya, maka di semua tempat akan berubah. Tapi di sini saya nggak akan praktekin ya. Takutnya sebenarnya nggak ada yang ini sih yang saya pakai. Cuma kalau refactor seperti itu, misalnya di sini saya akan gunakan contoh di sini aja ya. Misalnya private function test seperti ini ya. Oke, ini nggak return apapun, nggak ada fungsinya. Kemudian di sini saya punya sebuah fungsi public function coba seperti ini ya, bebas lah ya. Kita namanya juga nyoba. Kemudian di sini this test seperti ini, tes 1 gitu aja ya. Nah seperti ini. Kemudian di sini saya akan klik kanan refactor. Sebenarnya ada shortcutnya juga sih ya seperti ini. Nah kita rename. Nah misalnya di sini, nah dia akan otomatis ya. Otomatis di sini di bawah dia juga berubah. Coba refactor seperti itu. Nah maka dia akan berubah. Begitu juga di tempat lainnya nanti kalau emang ini digunakan di tempat lain. Nah misal saya coba ini di user sini ya mungkin ya. Kita coba public function cobain atau apapun lah ya. Kemudian di sini kita buat instance-nya dari video misalnya seperti itu, new video. Video. Oke, seperti ini. Kemudian di sini video coba refactor. Oke, tadi udah bener nggak ya namanya? Oke, udah seperti ini. Coba refactor. Oke, kita coba seperti itu ya. Kemudian di sini kita coba rename method. Oke, seperti ini. Kita coba cek di sini. Oh, dia nggak mau berubah. Oke. Coba refactor. Oke. Karena di sini dia private ya. Kalau kita buat public seperti ini, rename method, kita coba di sini. Oke. Jadi kesalahannya tadi dia adalah private. Jadi dia nggak berubah. Jadi yang benar ya untuk visibility-nya. Karena kita gunain di kelas lain. Coba refactoring. Oke, dan di sini harusnya berubah. Nah, ini berubah seperti itu. Itu salah satu kelebihannya ya. Nggak banyak sebenarnya yang saya benar-benar pakai sih. Kemudian kalau bikin automated test ya, kemudian di sini saya bikin sebuah tes automated test ya. Di sini misalnya kategori list test di sini. Nah, ini kita bisa jalanin satu file ini, kelas seperti ini. Oke, di sini ada failed ya. Nggak tahu nih. Unique constraint. Oke, kita coba jalanin lagi.
Nah ini oke, sukses. Oke, kayaknya ini ada kesalahan di reverse database, nggak tahu. Nah ini sukses, kayaknya belum di fresh gitu ya, belum di reset. Intinya kalau kita mau jalanin tes itu enak, tinggal klik di sini aja ya. Terus kemudian di sini kalau misalnya satu metode aja yang kita jalanin, ya kita jalanin di sini aja. Kemudian di sini kita bisa jalanin juga update, kemudian di sini ada delete. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu yang memudahkan juga. Kemudian untuk plugin yang saya gunakan ya. Kemudian untuk navigasinya, Explorer dan lain-lain itu saya pindah ke kanan sesuai selera saya sih. Kemudian di sini ada keymap nih ya. Kalau kawan-kawan pindahan dari Visual Studio Code nih bisa pakai ini. Terus Sublime Text ini bisa di copy atau bisa digunakan. Kemudian kita bisa modifikasi sisanya seperti itu. Oke, kemudian untuk tampilan di sini saya pakai temanya Monokai Pro filter Octagon. Jadi saya samain semua dengan text editor yang saya pakai. Begitu juga dengan Android Studio, Visual Studio Code. Jadi kalau pindah-pindah text editor biar nggak terlalu beda jauh gitu ya. Jadi untuk color scheme-nya itu sama. Banyak sih untuk temanya. Terserah kawan-kawan mau pakai yang mana. Yang penting plugin nih ya. Jadi yang plugin ini tentu yang berhubungan dengan Laravel sih. Laravel ini plugin, terus env, kemudian editor config ini perlu. Terus yang penting ini ada PHP apa tadi ya? PHP annotation mungkin pakai, silakan dipakai kalau pakai annotation ya. Markdown tentu saya pakai, Node.js ya. Terus apa lagi? Nah, di sini saya langganan satu package atau plugin Laravel yang dia membantu dalam penulisan kayak si Levire dan lain-lainnya. Ini sekitar 400.000 karena kemarin saya ikut di Black Friday ya. Jadi dia 400.000 setahun atau kalau nggak salah per bulannya itu 45 ribuan lah. Nah ini paid ya, nah berbayar. Ini untuk generate ya, jadi generate untuk relasinya, untuk fieldnya, untuk validasi. Misal di sini, misal saya akan buat di kategori controller mana tuh ya? Kategori belum ada controllernya. Oke, controller di sini. Oh ternyata di sini kita pakai di Laravel semua ya. Kita coba di sini aja. Oh bukan, nggak apa-apa di sini. Dia bakalan ini sih. Misalnya di sini user where, kemudian di sini dia akan suggest. Oke, nggak ada suggestnya. Jadi ini perlu di generate ya, Laravel IDE. Apa ya shortcutnya? Lupa juga. Laravel IDEA. Oke, saya lupa untuk shortcutnya ya. Kita cari Laravel IDEA. Kita lihat di plugin ya. Jadi dia butuh untuk generate dulu supaya dia bisa membaca field apa aja. Jadi dia bisa baca dari migrationnya atau dari file lainnya. Nah ini documentation, kita coba buka. Oke, kita coba untuk generate. Lupa nih ya. Code generation ini ya. Oke. Control Shift koma. Control Shift koma. Oke. Kita balik Control Shift koma. Sorry. Control Shift koma. Generate. Nah ini Eloquent ya, helper code. Nah ini kita generate-nya dari migration atau connection. Nah connection itu dia bakal baca dari tabel yang ada di database kita sih. Kalau migration ya silakan dari migration. Oke. Seperti ini kita tunggu. Jadi dia generate dulu. Nah di sini dia Eloquent model font 10, kemudian tables not font 2 untuk modelnya seperti itu. Nah sekarang saya coba untuk generate user where. Oke, masih no suggestion. Oke. Kenapa masih no suggestion? Video where. Nah ini kolom. Nah ini dia mau. Oke. Jadi kita akan menghemat waktu ya. Jadi pluginnya emang berbayar, cuma waktu yang kita hemat dengan seperti ini itu banyak loh. Oke, nah jadi kita nggak perlu inget-inget apa sih nama fieldnya gitu kan. Jadi dia juga bisa saja seperti itu.
title. Nah, ini title. Kemudian duration misal seperti itu. Jadi itu salah satu kemudahannya. Nah, kemudian banyak lagi kemudahan yang ada di si Laravel IDEA ya. Di sini saya akan coba bikin sebuah model baru PHP Artisan Make model apa ya, student gitu aja misalnya. Kemudian saya buat migrationnya. Ini contoh aja ya, nanti saya hapus. Jadi ini sebenarnya di project saya, nggak apa-apa sebagai contoh. Oke, kita masuk ke migrationnya. Students table ini. Oke. Table name, kemudian di sini table string ya, address misal, table string phone misal seperti ini. Ini aja ya. Oke, saya akan generate migration ya, PHP Artisan migrate, lalu saya akan masuk ke modelnya student. Oke, nah di sini di file model ini saya bisa generate dengan Laravel IDEA yang saya punya tadi ya. Jadi klik kanan, kemudian di sini kita bisa generate file baru. Oke, jangan go to generate. Nah, di sini kita bisa generate resource controller, database class factory, JSON resource, JSON resource collection, generate policy, itu juga bisa di sini. Misal nih, saya akan generate resource controller. Nah, ini misal student controller ya. Oke, dia bakal pakai model ini nih. Dia bakal route binding atau model binding. Kalau misalnya API only, kita tinggal centang seperti ini. Kalau resource ya kita coba seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini kita bisa lihat dia generate control resource-nya ya. Jadi seperti itu, semudah itu. Walaupun sebenarnya kita bisa pakai artisan sih. Tapi itu kan memudahkan banget gitu loh ya. Kemudian misalnya di sini saya akan generate lagi untuk database class factory nih. Oke, cancel ya. Oke, jadi di sini kita bisa generate untuk student factory. Mungkin perlu di index ya kayaknya. Jadi dia harusnya keluar untuk kita hapus dulu. Oke, kita coba index ulang, generate. Oke, eloquent helper lagi. Kita generate ulang lagi. Oke, sekarang kita coba. Kita generate untuk factory-nya. Harusnya dia muncul suggestion-nya sih. Field-nya. Nah, ini field-nya udah muncul ya. Jadi seenak itu loh kalau kita bikin factory dan lain-lainnya. Kita nggak perlu nulis susah-susah. Kita generate helper-nya, kemudian kita dari model ini. Kalau kita pakai artisan kan masih kosong tuh ya, kayak tadi yang kita lakukan awal. Kemudian kalau pakai ini ya dia langsung otomatis dibikinin gitu loh. Oh, phone. Dia bakalan pakai faker phone number seperti itu. Ini keren banget sih, maksudnya memudahkan lah ya, itu ya menghemat waktu banget sih. Ya nggak seberapa emang ya, nggak banyak gitu loh. Cuma kalau sedikit tapi berkali-kali ya namanya itu hemat waktu banyak akhirnya. Kemudian di sini saya nggak dibayar ya untuk package tadi dan untuk PHP Storm. Jadi ini adalah murni review dari saya. Misal di sini generate nih JSON resource ya. Kan misalnya bikin API itu kita butuh resource atau transformer ya istilahnya ya, atau JSON resource kalau lebih familiar di Laravel. Itu kita bisa generate seperti ini. Generate resource, student resource to array seperti ini, dan dia bakal diisi seperti ini, dan kita tinggal modifikasi aja tuh. Kalau pakai artisan itu kan belum tuh ya, belum di set untuk si apa namanya, untuk field-fieldnya ini. Nah itu kita harus nulis tuh, ngetik satu persatu. Tapi kalau pakai ini ya kita oke banget lah, aman ya. Saya undo creatingnya. Nah itu hilang, kalau kita undo dia hilang. Ini kita undo, dia delete. Nah ini kita undo juga, kontrolnya dihapus. Oke, kontrolnya nggak bisa dihapus ternyata. Oke, nanti kita hapus manual aja. Nah di sini misalnya collection tuh ya, atau apapun lagi, kita bisa generate yang lainnya. Policy nih, kita bisa bikin student policy. Kita bisa ambil di sini. Kita juga bisa tambahin namespace sebenarnya ya. Student misal seperti ini. Terus kemudian tambahin backslash seperti ini. Oke, kita udah dapat
app polisi student seperti itu, dan di sini ada logonya Laravel ya. Dia bakal ke sini. Oke, reference kayak gitu ya. Dia di generator pakai situ. Nah, di sini view any, kemudian view create update, delete restore. Nah, ini udah disediakan juga metode defaultnya. Kalau nggak mau pakai ya tinggal di undo terus hilang lagi. Nah, kemudian yang keren tadi, kita masuk ke Livewire lagi. Di sini sih udah umum ya, kalau di sini kayak PHP Storm aja ya harusnya bisa, karena VS Code juga bisa. Jadi di sini control klik atau command klik dia bakal masuk ke view-nya. Nah, yang bagus di sini dia tinggal klik di sini, dia balik ke ke komponen kelas dari Livewire seperti itu. Dan itu memudahkan. Kemudian sejak Laravel 7 itu kan dia ada namanya X komponen ya, Laravel Blade X komponen, atau lebih advance ya, komponen yang lebih bagus. Dan ini juga jadi masalah karena untuk trackingnya itu susah, karena kita harus cari filenya seperti itu. Dan sedangkan untuk bikin sebuah komponen itu juga bisa dibuat aliasnya. Nah, jadi dengan Laravel IDEA Helper ini dia bisa seperti Goto di tadi ya, di controller ke view atau view ke controller. Nah, ini kita tahan komen, kemudian kita klik, dia masuk ke file blade yang didaftarkan sebagai komponen XJet tadi ya, XJet dialog modal. Dia bakal masuk ke filenya seperti ini. Jadi kalau kita mau kepoin komponen dari satu package, atau kayak ini kan Jetstream ya, ini package-nya Jetstream, dia bakalan masuk ke view yang digunakan untuk komponen tersebut. Nah, seperti ini XJet atau Blade komponen ini ya. Ini susah kalau kita nggak pakai Laravel IDEA. Ya bisa, cuma ribet aja kalau kita pakai. Ini kan tinggal command klik seperti itu, atau control klik seperti itu ya. Jadi seperti itu kemudahan dari plugin-nya. Kemudian sisa-sisanya sih shortcut-shortcutnya kebanyakan saya pindah atau saya sesuaikan dengan kebutuhan saya, kayak di Visual Studio Code sebelumnya. Kemudian kemudahan yang lain apalagi ya, banyak sebenarnya sih. Tapi yang sering saya gunakan ya yang tadi sih. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya, cuma itu sangat membantu workflow kerja saya sih. Kemudian apa ya yang perlu saya sampaikan juga? Apalagi? Kayaknya itu udah oke banget sih ya, udah membantu banget. Ini ya paling tampilan doang, kemudian nggak ada yang spesial lagi sih. Yang penting refaktor tadi kalau saya sih. Kemudian kayak genre tadi, terus Git. Di sini banyak sebenarnya untuk tambahan, cuma saya belum explore sejauh itu. Jadi ya IDE ini saya gunakan untuk ngoding dan untuk kerja gitu ya. Jadi ini lebih enak aja. Jadi auto complete-nya juga oke. Jadi mencegah nulis lebih banyak dan tipe-tipe ya. Jadi otomatis auto complete-nya itu seenak itu. Pokoknya nyaman banget lah. Beda kalau pakai text editor, walaupun dia sudah pakai extension apapun itu. Ini beda. Jadi kalau kayak auto complete-nya ini lebih smooth dan lebih lancar aja di sini itu. Kayaknya nggak terlalu banyak emang yang bisa saya bahas tentang PHP Storm, karena ya itu aja sih sebenarnya yang membuat saya akhirnya jatuh cinta dan pakai PHP Storm ini. Jadi itu aja review tentang PHP Storm. Mungkin walaupun kebanyakan belibet ya, semoga ada manfaatnya ya. Jadi kalau kawan-kawan mau langganan PHP Storm silakan. Saya nggak disponsorin juga di sini ya. Kemudian kalau mau langganan pluginnya ya juga silakan, karena ya kalau menurut saya itu membantu banget dalam workflow yang kita gunakan sebagai Laravel developer. Nah, kalau itu Laravel developer, kalau nggak Laravel developer ya silakan nggak berlangganan ya. Jadi kalau menurut saya sih investasikan uang yang kita punya untuk hal-hal yang bisa membantu kita dalam bekerja ya, mempercepat pekerjaan kita atau apapun, atau meringankan pekerjaan kita, itu ya worth it lah untuk diinvest ya. Kalau PHP Storm langganannya kan sebulan paling 135, kemudian kayak pluginnya ya kurang lebih masih di bawah 200.000 untuk satu bulannya ya. Kalau kita bisa menghasilkan uang lebih banyak dengan menyingkat waktu seperti itu, atau menyimpan banyak waktu, kemudian kita bisa gunakan dengan hal-hal yang lain atau set project kita seperti itu, ya itu worth it banget sih kalau menurut saya untuk ya diinvestasikan tiap bulannya untuk
langganan PHP Storm dan pluginnya tadi. Nah, kalau misalnya nih teman-teman itu atau kalian ini perokok ya, rokok aja sehari berapa tuh, sebulan berapa, itu nggak ada langganan PHP Storm itu nggak ada rasanya lah, maksudnya itu lebih dikit daripada rokok yang dihabiskan. Nah, kalau buat yang nggak rokok ya, ibaratin itu adalah investasi aja sih, karena kita bisa menghemat waktu untuk mengurangi keystroke yang kita pencet atau keyboard kita pencet seperti itu. Oke, gitu aja. Ya, walaupun belibet, ya semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.